biasa. Anak-anak muda umurnya 15 tahun sama 16 tahun. Dua orang anak muda dari Ansar. Namanya Mu'adz ibn Afra dan Auf ibn Afra. Ayah mereka namanya Afra. Dikenal dengan dua anaknya Afra. Dua anak laki-laki. Mu'adz kakak umurnya 16 tahun. Auf adik umurnya 15 tahun. Abdurrahman ibn Auf menyebutkan di dalam perang Badar, kisah sahih riwayat Bukhari Muslim, dia mengatakan pada saat aku sedang melihat perang berkecamuk dan aku berada di pinggiran kancah peperangan, tiba-tiba saja aku didatangi oleh seorang anak muda Ansar bernama Mu'adz ke sebelah kirinya, lalu berkata, "Hai paman, mana Abu Jahal?" Kata Abdurrahman, "Kenapa kau tanya Abu Jahal?" Dia bilang, "Saya dengar dia orang yang paling menyakiti Nabi SAW waktu di Mekah." Kata Abdurrahman, "Iya benar. Apa yang kau mau lakukan?" "Saya mau bunuh paman." Jadi anak muda ini bukan nyari prajurit-prajurit biasa. Mana kepalanya itu? Kepala orang kafir nih, pimpinan perang itu memang kebetulan Abu Jahal panglima perangnya. Pimpinannya, kalau muslimin dipimpin oleh Nabi SAW, kalau Quraisy di perang Badar dipimpin oleh Abu Jahal. Maka kata Abdurrahman, nanti kalau saya lihat dia, saya akan tunjukkan. Karena Mu'adz belum pernah lihat Abu Jahal. Kata Abdurrahman, baru saya selesai bilang itu, datang adiknya dia, Auf, di sebelah kanan saya. Seakan-akan mereka memang tidak saling tahu nih. Mengucapkan kalimat yang mirip, "Wahai paman, mana Abu Jahal?" Kata Abdurrahman, "Kenapa kau tanya Abu Jahal? Ini perang lagi berkecamuk. Kakaknya lagi sibuk menunggu melihat. Dia tidak lihat adiknya. Ini tidak janjian ya." Kemudian Abdurrahman bilang, "Kenapa kau cari Abu Jahal?" Dia bilang, "Saya dengar Rasulullah SAW paling disakiti di Mekah oleh dia. Terus apa yang kau mau buat?" "Saya mau bunuh." "Baiklah, nanti kalau saya lihat saya akan tunjukkan kepadamu." Kata Abdurrahman, tidak lama kemudian tiba-tiba di pasukan musuh terlihat ada pasukan Quraisy datang, di tengah-tengah pasukan ada Abu Jahal. Abu Jahal dikatakan oleh Abdurrahman, demi Allah semuanya dari kepalanya sampai kakinya besi, nggak kelihatan kecuali matanya. Sudah gitu dikumpul-rumuni oleh pasukannya lagi, banyak sekali, melingkar mengelilingi dia. Maka saya bilang, itu Abu Jahal. Kata Abdurrahman, begitu saya ucapkan itu Abu Jahal, demi Allah kedua anak muda ini, Mu'adz dan Auf adiknya, seperti anak panah yang terlepas dari busurnya, cepat sekali menyerang semua pasukannya Abu Jahal. Dan karena mereka kelabakan, tidak sangka dua orang menyerang sekian ratus orang, gitu kan? Akhirnya kelabakan nih, kacau balau. Mereka terus menebas sana sini sampai mereka berdua berada di depan Abu Jahal dan keduanya menebaskan pedangnya ke arah Abu Jahal. Tapi karena Abu Jahal di atas kuda dan mereka berdua ini berjalan, gitu kan, berlari, maka pedangnya mengenai bagian paha, dan saking kerasnya tebasan tersebut sampai akhirnya paha Abu Jahal sempat sobek, berdarah dan jatuh dari kuda. Si Auf, si adik ini sempat dibunuh mati syahid dibunuh oleh Ikrimah bin Abi Jahal. Waktu itu Ikrimah masih dalam keadaan kafir. Nanti tentu setelah pembebasan kota Makkah, Ikrimah masuk Islam radhiyallahu anhu, dan beliau mati syahid di perang Yarmuk. Ada kisahnya sendiri yang luar biasa juga. Waktu itu masih dalam keadaan kafir. Anaknya Abu Jahal, dia menyerang Auf, Auf mati terbunuh, si adik. Si Mu'adz berusaha melarikan diri karena Abu Jahal sudah kena. Tangkis sana sini, lepas dari peperangan. Begitu dia keluar, rupanya ada satu orang kafir atau beberapa orang kafir yang menebaskan pedang ke tangan kanannya dan sempat ketebas. Akhirnya tangannya seperti tergantung, tangan kanannya. Dia pun keluar dari kancah peperangan. Dia enggak berhenti, teman-teman sekalian. Perhatikan semangat sahabat mengejar surga ini, dan keyakinan mereka kalau mati itu datang bukan karena sebabnya, tetapi karena ajalnya datang. Karena sebab-sebab kematian banyak. Orang bisa ditabrak kendaraan, orang bisa menghadapi kebakaran, bisa tenggelam. Tapi kalau ajal belum datang enggak bakal mati. Pasti akan diselamatkan, terselamatkan dengan sendirinya. Apa yang dilakukan teman-teman? Bayangkan di umur 16 tahun, tangan kita tertebas, tergantung tinggal beberapa lembar kulit, beberapa kulitnya yang halus yang menangannya. Dia lakukan, dia buka imamahnya, lalu diikat sama dia.
Tangannya disatukan, tangan kanannya diikat sama dia di punggungnya dengan imamannya supaya bisa bertahan. Lalu dia masuk lagi nyerang dengan tangan kirinya. Sementara melawan musuh dia merasa dia kesalahan, kesakitan dengan tangannya ini. Dia merasa terganggu dengan itu. Dia keluar dari kancah peperangan, imamannya dibuka, tangannya diinjak sama dia, ditarik. Dikeluarin tangannya. Karena sudah mengganggu nih, nggak bisa berfungsi lagi. Setelah itu dia masuk menyerang teman-teman sekalian umur 16 tahun. Dengan tangan kirinya sampai terbunuh mati syahid. Dua anak muda yang luar biasa ini. Ya. Di sini teman-teman sekalian, karena perilaku dua orang ini, ulama sepakat bahwasanya kekalahan musyrikin setelah izin Allah di Badar, selain janji Allah, adalah perannya dua orang ini. Kenapa? Karena ternyata setelah Abu Jahal jatuh, dan orang-orang kafir Quraisy tidak ada yang bisa mengobati karena besarnya sobekan di pahanya dan berdarah banyak. Akhirnya mereka kelabakan gara-gara itu. Pimpinannya sudah luka. Dan mereka takut, khawatir jangan sampai dari pasukan muslimin keluar lagi dua orang seperti ini yang menyerang tiba-tiba. Akhirnya Abu Jahal diurus, dirawat, dikeluarkan dari kancah peperangan oleh mereka. Dan muslimin berkecamuk lagi peperangan, masih berperang yang lain. Kita masuk sekarang juga di antara kisah teman-teman sekalian kematian Abu Jahal, Fir'aunnya umat ini. Kita review kembali masuk ke kancah peperangan. Jadi waktu tadi kakinya ditebas oleh Mu'adz dan Auf Ibn Afra. Maka pada saat ditebas berdarah dia jatuh. Rupanya orang-orang meninggalkan dia. Sempat ada riwayat yang mengatakan dia dibawa ke pinggiran pasukan. Mereka mau berusaha obati nggak bisa karena darahnya ngucur terlalu banyak. Sementara pasukan kocar kacir. Maka yang berusaha juga mengurus dia melarikan diri. Maka Abu Jahal tinggal sendirian waktu itu. Berumuran darah semua, tidak bisa jalan lagi. Pada saat itu teman-teman sekalian, Nabi SAW memerintahkan cari Abu Jahal. Ada di kancah peperangan orang itu. Gitu kan? Maka para sahabat menyebar mengejar, mencarinya. Abu Jahal dicari di korban-korban. Sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud, tadi yang kita ceritakan postur tubuhnya sangat kecil. Dulu ini Abdullah bin Mas'ud termasuk orang yang dilemahkan di Mekah. Orangnya sangat kurus dan dia cuma tugasnya menjual jasanya untuk gembalakan kambingnya orang. Radhiyallahu anhu. Tapi itu Islam tidak lihat. Islam lihat keimanannya. Abdullah bin Mas'ud adalah ulama yang muslimin setelah masuk Islam, gitu kan? Abu Jahal salah satu orang yang suka menyewa jasanya Abdullah bin Mas'ud dulu di Mekah. Suruh gembala-gembalaan kambing, bayar, gitu kan? Maka Abdullah bin Mas'ud ikut mencari dan dia menemukan Abu Jahal dalam keadaan sudah setengah sadar. Udah darah semuanya, udah nggak bisa, lemas sekali. Saat Abdullah bin Mas'ud berdiri di dekat kepala Abu Jahal yang tidak jelas melihat Abdullah berkata, kemenangan di pihak siapa? Dia masih tanya Abdullah bin Mas'ud. Dia nggak tahu nih kalau orang Quraisy kalah gitu. Abdullah bilang, pada Allah dan Rasulnya wahai musuh Allah. Abu Jahal bilang, tidak masalah. Apa ada kemuliaan dari seseorang yang dibunuh oleh kaumnya sendiri dan bukan musuh selain kaumnya? Artinya, walaupun kami kalah, saya juga mati, tetap saya mulia. Karena saya dibunuh oleh kaum saya sendiri, bukan orang lain. Pernyataan ini, sebenarnya orang-orang Arab tahunya adalah bentuk kesombongan. Kalimat ini bentuk kesombongan. Dalam bahasa Arab, bisa dibayangkan saat dia mau mati pun, dia masih bisa sombong orang ini. Ya. Abdullah bin Mas'ud lalu menaiki dadanya Abu Jahal. Karena Abu Jahal orangnya besar, Abu Mas'ud kecil, naik di dadanya, duduk. Gitu kan. Dan tujuannya ingin memenggal kepalanya Abu Jahal. Ini mau ditembas nih, bawa ke Nabi, ya Rasulullah ini orangnya gitu. Ternyata Abu Jahal mengenali wajah Abdullah bin Mas'ud, sudah dekat kelihatan. Ini penggembala kambing saya dulu di Mekah ini. Maka dia berkata pada Abdullah, bukankah kamu dahulu yang mengembalakan kambing-kambing kami? Abdullah menjawab, iya benar. Abu Jahal bilang, sungguh kamu sudah melakukan perbuatan yang sangat tidak pantas dengan orang yang tidak sederajat dengan wahai pengembala kambing. Jadi sebenarnya ulama bilang, perkataan ini mirip begini. Sungguh engkau telah menaiki gunung, perkataan Abu Jahal begini maaf. Dia bilang, sungguh kamu sedang berada di atas gunung yang kekar wahai pengembala kambing. Perkataannya maknanya begini, sungguh kau sudah melampaui perbuatanmu, naik di dadaku, sementara aku di atasan, seperti itulah. Ya. Maka Abdullah pun tidak sabar lagi, langsung memenggal kepala Abu Jahal. Dan menarik dari rambutnya dan membawa kepalanya kepada Nabi SAW. Rasulullah SAW sempat waktu itu bertanya-tanya, ya, siapa ini? Karena penuh dengan darah.
Rambutnya ditarik sama Abdullah bin Mas'ud. Kata Abdullah bin Mas'ud, musuh Allah wahai utusan Allah. Ini Abu Jahal. Gitu kan. Nabi SAW berkata, demi nama Allah yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali dia. Apakah ini benar? Dia Abu Jahal. Mati sudah. Kata Abdullah, demi Allah yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali ia. Ini adalah Abu Jahal. Saya sendiri yang menebas lehernya ya Rasulullah. Maka Nabi SAW segera sujud syukur gara-gara itu. Ya. Kemudian beliau SAW bersabda saat bangun dari sujudnya, sungguh orang ini Fir'aunnya umat ini. Sungguh orang ini adalah Fir'aunnya umat ini. Makanya dapat julukan Fir'aunnya umat ini.